Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Suatu kali pada waktu musim semi di daerah Pennsylvania, ada seorang anak laki-laki yang kelihatannya kelaparan dan dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk sebuah rumah. Tetapi keberaniannya mendadak lenyap ketika yang keluar adalah seorang gadis kecil. Lalu dia tidak jadi meminta makan. Lalu dengan gemetar dia berkata, "Bolehkah saya minta seteguk air?" Si gadis kecil tadi langsung masuk ke belakang dan dia membawakan segelas besar susu segar. Si anak kecil yang kelaparan tadi dengan gemetar meminum susu itu sampai habis. Kemudian dia bertanya, "Berapa aku harus membayar untuk melunasi segelas susu ini?" Si gadis kecil tadi menjawab, "Ibuku mengajarkan aku jangan pernah meminta imbalan apapun untuk semua kebaikan yang sudah kita berikan." Akhirnya si anak kecil tadi berkata, "Dari hatiku yang paling dalam, aku mengucapkan terima kasih dan aku akan selalu mengingat kebaikanmu." Belasan tahun waktu berselang dan gadis kecil tadi bertumbuh menjadi gadis remaja. Tetapi berita sedihnya adalah gadis ini divonis memiliki penyakit yang kronis dan harus dioperasi. Di kota kecilnya tidak ada rumah sakit besar dan dokter spesialis yang bisa menangani penyakit gadis ini. Akhirnya dia dirujuklah ke rumah sakit di kota besar yang peralatannya lebih lengkap. Sampailah dia di rumah sakit besar itu, dan pihak rumah sakit menunjuk Dr. Howard Kelly untuk menangani gadis ini. Dan akhirnya operasi dilakukan, pengobatan diberikan, dan berangsur-angsur gadis tadi sembuh. Kemudian pihak rumah sakit memberikan tagihan biaya rumah sakit itu di sebuah amplop. Ketika gadis ini mau pulang, dibukalah tagihan itu. Dan di pojok atas dari surat tagihan itu ada tulisan, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu, Dr. Howard Kelly." Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata gadis kecil tadi adalah gadis yang sakit tadi adalah gadis kecil yang telah memberi segelas susu kepada anak kecil yang kelaparan. Dan anak kecil itu adalah Dr. Howard Kelly. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah kemurahan hati. Kemurahan hati adalah dorongan untuk memberi tanpa menghitung atau mengharapkan imbalan atau kembalian dari orang yang kita kenai kemurahan hati. Kemurahan hati yang tulus tidak mengharapkan apa-apa. Kemurahan hati berlaku begitu saja. Dan kemurahan hati itu selalu akan berbalik dengan caranya sendiri. Apalagi kalau kita orang beriman, kita pasti percaya kita punya Allah yang murah hati. Dan Allah yang murah hati itu adalah Allah yang akan terus memberikan kemurahan hati dengan caranya. Mari kita membaca ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan tentang kemurahan hati. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Di satu ayat ini, kemurahan hati itu oleh Tuhan dikatakan berbahagialah. Bukan hanya berbahagialah, tetapi dia juga akan mendapatkan kemurahan. Sekali lagi, kemurahan hati yang kita lakukan akan kembali dengan caranya. Akan kembali dengan cara Tuhan mengembalikan kita. Kita tidak usah mengharap-harapkan imbalan saat kita memberikan kemurahan hati. Malahan bukan kemurahan kalau kita mengharapkan imbalan. Itu namanya jualan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan kemurahan hati, tanpa sama sekali mengharapkan imbalan apapun dari orang yang kita beri. Jangan mengharapkan untung dan rugi. Jangan memperhitungkan aku bisa apa tidak. Kemurahan hati itu biarkan mengalir begitu saja dari hidup kita. Dan percayalah, Tuhan akan membalas kemurahan hati saudara dengan kemurahan hatinya Allah.
kemurahan hati akan selalu kembali dalam hidup kita dengan cara Tuhan. Selamat menjadi orang yang murah hati. Tuhan memberkati.